So, kita balik lagi. Jadi ini sudah jam 4 lebih, jam setengah 5 ya. Hasil yang kita dapatkan di mana nih? Di Bitcoin ini OTW lagi sedikit lagi. Kita akan tembus yang namanya TP kita ya dan cek kita di 5 menit. Nah, untuk di time frame 5 menit tidak ada yang namanya pembentukan pertama ya. Kemungkinan besar kalau dia akan naik, kemungkinan besar kita akan sell lagi. Tapi ini kalau udah nembus ini ya. Untuk M1 udah ada banyak sih sebenarnya. M1 ini pembentukan pertamanya di daerah sini teman-teman ya. Oke, M1 jadi ini pembentukannya di time frame 30 ya. Jadi di sini kita udah bisa sebenarnya eksekusi. Bukan di area pembentukan yang pertama. Di area di sini teman-teman ya, di area ini. Di area ini. Jadi sebelum dikonfirmasi, di sini udah ada yang namanya pembentukan ya. Sini biru sempat aku cek di sini ya, biru merah-merah, biru merah-merah. Jadi karena udah 2 kali open posisi, aku nggak lagi open posisi. Kalau misalnya duitnya banyak mungkin aja 3 kali aja yang 1 menit juga karena ini pembentukan yang pertama. Nah, ini untuk saat ini kita udah mencapai ke OTW nih. Lagi dikit banget nih. Kita akan tembus 1,5 TP-nya ya. Sedangkan untuk time frame 5 menit belum ada yang namanya pembentukan ya. Time frame 5 menit belum ada pembentukan yang pertama. Karena ini kalau bisa dibilang karena ini time frame 30 teman-teman ya. Time frame 30 adalah pembentukannya di awal dan time frame 1 jam konfirmasinya. Jadi bisa dibilang ini untuk kedepannya aku cek dulu ya. Di time frame 5 menit ada momentum nggak? Kalau dia misalnya naik. Kalau dia naik, aku nggak tahu ini dia akan kalau 5 menit ya, karena di sini terjadi pembentukan di time frame yang paling besar ya, di 30 dan di 1 jam anunya, konfirmasinya. 1 jam ini dikonfirmasinya. Ya, 1 jam ini konfirmasinya, ini sih udah terjadi yang namanya pembentukan. Tapi masalahnya sekarang kalau di time frame 30 ya, time frame 30 di sini tidak ada konfirmasi, tapi di sini sudah ada. Sudah klik ada yang namanya pembentukan pertama. Setelah itu persilangan lagi di sini, teman-teman ya. Persilangan lagi di sini, kemungkinan besar dia akan naik lagi ya. Kalau tidak ada halangan di H1 ya. Nah, H1 sebenarnya ini kalau bisa dibilang belum ada konfirmasi untuk dia naik ya. Jadi ketika dia berada di merah sama hitam ini, kalau ada konfirmasi, kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi ini profitnya 9 ya, sama emas juga. Ini malah dia naik lagi nih. Ketika aku buat video dia malah naik lagi ya. So untuk profit yang pertama udah ya, udah kita dapatkan dan balance-nya udah menjadi 25. Yang ini belum. Ya, yang ini belum kita cek dulu teman-teman ya. Jangan sampai dia naik lagi. Padahal tipis banget loh. Kita bisa yang namanya close aja langsung di sini. Ya, kita bisa close langsung di sini. Jadi targetnya adalah oke, tunggu dulu, 8. Di sini sudah 7,7 ya. Kalau kita misalnya close di sini bisa ya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, ini udah mulai naik lagi. Yang kutakutkan ini pembentukan yang pertama, setelah itu dia mulai turun. Ya. Jadi M1 nggak terlalu ngaruh sih ya. M1 terlalu lemah untuk masalah konfirmasinya. Nah, di sini ya. Ini sebenarnya udah mulai tersentuh tipis banget. Ya, sekarang tinggal keputusan aku aja. Apakah aku udah cut aja langsung ya, ambil 7. Ini sebenarnya 8 sih. Kalau bisa kita cek di sini 8,93, hampir 9 dolar untuk masalah profitnya. Di sini baru 7,3, belum nyentuh banget. Kalau aku sih biarin aja, kita percaya aja sama strateginya. Tapi kalau dia naik, ya wis, ya gimanain kan. Nah, untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga. Kalau misalnya dia terbentuk di time frame 5 menit, ya kemungkinan besar dia akan terjadi pembentukan di area sini. Kalau time frame 5 menit ini dia ada lagi pembentukan dan tidak ada halangan, misalnya seperti ya, tidak ada yang mengganggu di time frame yang besar di sini ya. Di area ini ya, tidak ada yang mengganggu di area yang time frame yang besar. Seperti 15 menit tidak ada, di sini juga. Di sini nih agak sedikit ada gangguan ya. Dalam artian gangguan ini kekuatan di time frame 30 lebih besar dia teman-teman ya. Dan H1 ini udah ada konfirmasi di sini sih. Jadi H1 udah aman, H4 juga kalau bisa dibilang H4 baru melakukan penurunan ya. Baru aja. Baru melakukan penurunan dan untuk daily-nya kemungkinan besar dia akan naik, teman-teman. Kemungkinan besar. Entah dia turun sampai di mana ya, di sini aku udah kasih garis-garis, entah dia turun sampai di sini atau mungkin dia naik dulu, terjadi konfirmasi baru gaspol turun.
Ya, nggak ada yang tahu, yang tahu hanyalah konfirmasi ya. Ada konfirmasi baru pembentukan yang pertama ya. Jadi ini kita biarin aja ya, nanti kita akan balik lagi, entah gimana hasilnya, apakah dia mau turun atau gimana ya. Jadi kalau dia misalnya naik, nyentuh ininya SL-nya, agak nyesek juga. Kalau ini diturunkan juga nggak apa-apa ya. Jadi kita nyari aman aja ya. Kalau misalnya dia naik ya, kalau misalnya dia naik, kita akan tempatkan SL-nya di area ini teman-teman. Kita harus bermain sedikit cerdik ya. Nah di sini. Nah di sini kan menurut aku dia akan menjaganya. Nah kita akan tempatkan di area ini aja. Nah kalau misalnya dia naik udah kita nggak ada profit. Tapi kalau dia turun lagi sedikit kita akan profit. Seperti itu ya. Jadi ini kalau bisa dibilang udah seimbang. Sudah seimbang ya. Udah draw lah. Kalau dia turun kita profit. Kalau dia nyentuh kita draw. Tapi kalau dia terjadi pembentukan di time frame 5 menit, aku akan coba untuk sell lagi ya. Karena kayaknya si time frame 15 tidak ada, time frame 30 ada kemungkinan dia akan naik. Ya 30 udah ada pembentukan di sini tapi untuk naik ya. Yang aku bilang ini untuk naik ya teman-teman ya. Kemungkinan besar dia nggak tahu juga sih arah market ini nggak ada yang tahu. Hal satu juga kalau bisa dibilang di sini terjadi konfirmasi di H1. Dia akan menandakan turun, udah beneran turun, tapi belum menyentuh banget ya. H4 tidak ada dan daily dah. So jadi itu saja ya teman-teman ya untuk masalah video ini. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya apakah berhasil menyentuh yang namanya TP ya, TP-nya take profit-nya, apa dia naik dulu di time frame 5 menit ya. Jadi kita sabar-sabaran aja, sabar menunggu ya. Jadi kita lihat aja nanti, kita jumpa lagi next video teman-teman. Bye bye. So kali ini aku eksekusi lagi di time frame 5 menit ya. Jadi ini ada di Bitcoin ya, di mana di sini terjadi yang namanya pembentukan ya. Jadi tadi itu aku eksekusinya di pantai ya. Karena aku melihat wah time frame 5 menit ini ada nih kayaknya. Waktu 5 menit ada kesempatan kan. Nah, inilah waktu time frame 5 menit yang aku eksekusi ya. Jadi di sini aku akan membuat yang namanya garis terlebih dahulu ya. Jadi aku agak sedikit lupa nih untuk pembuatan kotaknya. Nah, di sini ya. Oke, di sini ya pembuatannya. Nah, di sini tadi aku eksekusi pas banget ketemu di pantai. Dan sekarang sampai di mana? Kan yang jadi masalahnya seperti itu kan. SL-nya sampai di mana? Ini kan agak sedikit bingung. Jangan di sini teman-teman ya, harus di sini. Nah, kenapa begitu? Karena di samping kirinya ini ada yang namanya merah yang full. 1, 2, 3, 4. 4 merah yang full. So, taruhnya di sini aja. Ya. Jadi aku tempatkan di sini. Nah, di sini kita turunkan. Di sini akan mengalami kerugian 2, sekian, $2 ya. So, berapa nih? Ya, berapa kali berapa? Karena di sini terjadi pembentukan udah di area ini banget di bawah ya. Kalau jauh ini udah ada harapan jauh kayaknya belum tentu ya. Soalnya di H4 juga udah bawah banget ya. Dan H1 juga udah bawah banget ya. H1 udah bawah banget, kemungkinan besar dia akan turun tapi di sini dulu atau gimana aku juga nggak tahu. Yang pastinya ini udah terlalu jauh banget. Jadi M5 ini kemungkinan besar kita akan kali 2 aja. Jangan kali terlalu banyak. Kecuali kalau ketemu di time frame 4 jam terjadi pembentukan, setelah itu kita eksekusi di M1 atau M5 atau M15. Kalau terjadi di sana baru kali banyak. Ya, kita cek aja dulu. Semoga aja ini tidak anu ya. Kalau ini dia misalnya naik, kemungkinan besar udah hilang masa turunnya. Ya, udah hilang masa turunnya guys ya. Oke, di sini. Nah, kita akan kali yang namanya 2. Ya, jadi kita ketemu lagi time frame 5 menit. Nah, di sini ya. So, ini kali 1. Ini belum ditempatkan di anu ya, teman-teman ya. Belum dikasih yang namanya TP-nya berapa. Nah, seperti ini. Ya, oke, kita akan delete yang ini. Ini kita harusnya pakai yang namanya warna lain ya. Kita pakai warna ini aja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita akan tempatkan ini di bawah ini. Nah, harusnya tadi kalau kita tempatkan di sini profit, tapi ini pas banget loh. Pas banget di sini malah dia naik. Nah, sekarang kita tunggu turun ya. Jadi kita tempatkan di sini time frame 5 menit, teman-teman ya. Seperti itu. Semoga aja mau turun ya kali 2, semoga aja. Jadi kita akan eksekusi di time frame yang 5 menit. 15 kayaknya kita lihat aja nanti. Pokoknya ini 5 menit ya, masih ada harapan apalagi pembentukan pertama ya. Pokoknya kita lihat sih aja. So far oke. Oke, di sini ya. Oke, sini ini 15, 30, 1 jam dan 4 jam ya. So far emas juga lagi turun ya. Emas juga lagi turun. Kita lihat ya, emang lagi turun.
dan di sini aku eksekusi 2 kali OP ya. 2 kali OP di Bitcoin ya. Jadi semoga aja ini berhasil. Kalau ini nggak berhasil naik, ini loss 2 dan di atasnya ini draw ya. Ini akan mengalami yang namanya draw teman-teman ya. Tidak kalah, tidak menang, tapi draw ya. So ini semoga dia mau turun. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ini akan menjadi satu ya, jadi satu kesatuan apakah profit atau loss. Ini hampir sebenarnya profit ya. Sampai jumpa lagi. Dan pada akhirnya ini yang terjadi ya. Jadi benar-benar luar biasa banget. Jadi kita akan eksekusi di time frame eh, H1, bukan H1, M30 sebagai tempat untuk awalan ya. Setelah itu awalan di sini ya. Setelah itu konfirmasi terjadi di 1 jam. Di sini tadi konfirmasi 1 jam, bener-bener nyesek banget gila. So, jadi ini harusnya profit teman-teman. Nah, tapi profitnya cuma kali 1 ya. Kali 1 profit dan lossnya sedikit di sini, dan di sini sebenarnya udah nyentuh kali 1,5 tapi nggak jadi. Ya, kalau aku perlihatkan sekarang di terminal ini mengalami yang namanya loss negatif 2 ya. Negatif 2 dan negatif 0,38. Jadi time frame 5 menit sempat aku eksekusi ya. Time frame 5 menit, oke, aku akan giniin. Nah, di sini teman-teman. Time frame 5 menit sempat aku eksekusi. Sebenarnya kalau ikutin kali 2 di sini ya. Kali 2 misalnya di sini sebenarnya profit, tapi mungkin karena terlalu jauh ngambilnya di sini, ya ini harusnya sih kali 1. Kali 1 sebenarnya profit. Tapi di sini aku kali 2 sesuai dengan SL-nya. Kali 1 kali 2 nggak nyentuh ya. Akhirnya ini jebol nih. 0, sekian jebolnya. Tapi it's okay ya. Tidak jadi masalah. Ya ini nggak jadi masalah karena SL-nya udah diturunkan seperti itu. Jadi time frame 5 menit kena 0, sekian di sini ya 0,2 ya time frame 5 menit, dan yang satunya seri ya 0,38. Ternyata dia malah naik teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Nah, untuk selanjutnya oke. Untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan? Tinggal sekarang kita cek di time frame yang lebih besar. Di time frame 30 ini ada yang namanya pembentukan ya, dimana biru merah-merah di sini. Kalau misalnya dia biru merah-merah, merah-merah turun 2 kali, kemungkinan besar dia akan turun lagi ya. Untuk masalah H1, oh ya H1 juga menunggu guys ya. Nah di sini yang paling besar harusnya sih di sini H1. Jadi di sini M30 kan nggak terlalu strong, jadi semakin apa namanya tuh, semakin time frame-nya semakin tinggi, itu biasanya semakin strong ya. Kita cek ini 30, kita cek di 1 jam. Ya, 1 jam ini lumayan strong ya. Jadi ini anggap aja kita profit ya. Profit sekian sekian ya. Dan ini 1 jam. Ya, jadi 1 jam kita akan close aja ini ya. Biarin aja lah. Jadi kita akan menunggu di area ini teman-teman. Ya, untuk kedepannya kita akan nunggu di area ini. Ya. Kita akan nunggu di area ini, tapi tunggu dulu nih. Di sini udah terbentuk belum? Ya, kita pastikan dulu. Nah, ketika dia mulai naik turun, di sini harusnya mulai terjadi pembentukan, tapi entek ya, nggak ada. Oke, nggak ada. Itu artinya kita nunggu di sini yang 1 jam. Sekarang udah malam banget, jam 10. Kemungkinan besar ini terjadi sekitaran jam 12. Jadi jam 11, jam 12 kalau mereka bisa ya. Kalau mereka bisa dalam artian bisa turun. Tapi kalau ini nggak turun, kemungkinan besar di H4. Karena di daily juga udah menandakan turun. Kemungkinan besar H4 dijaga, H4 juga lewat, kemungkinan daily. Ya, kemungkinan besar dia akan naik ke atas di area ini. Kemungkinan besar daily ya. Jadi kita lihat saja apakah ini akan terus turun atau gimana. Seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu hasilnya ya untuk masalah di Bitcoin ya. Di Bitcoin kita profit nggak banyak, tapi ya lumayan lah ya. Dan sekarang untuk masalah balance-nya, kalau aku perlihatkan di sini kita balance sudah 56 dari modal 18 ya teman-teman ya. 18 dolar. Udah profit berapa nih? 2 kali lipat kalau nggak salah ya. Kayaknya sih. Jadi ini emas lagi running ya, semoga aja mau turun lagi ya. Semoga mau turun, pokoknya percaya aja lah. Pokoknya kita lupakan dan tidur ya. So kita tinggal nunggu emas, semoga aja emasnya turun. Dan nanti emasnya akan dibuat di video yang selanjutnya ya. Jadi seperti itu saja. Semoga aja ini mau merah-merah dan turun lagi. Tapi teman-teman ya, kalau aku biarin ya, biarin SL-nya di sini, kemungkinan besar dia juga akan turun dan balik lagi profit, kemungkinan besar ya.
Tapi karena jaga-jaga aja, aku tempatkan di di OP-nya, open posisi, dan pada akhirnya dia sekarang turun. Itu jadi dalam artian aku kurang terlalu percaya diri ya. Jadi bukan percaya diri, sebenarnya udah percaya diri, tapi ini seharusnya udah profit. Seharusnya tadi aku cut aja langsung. Nggak harus nunggu di sini kan. Harusnya cut udah profit. Tapi oke lah udah terjadi. Kita jadiin pelajaran aja kan. Jadiin pelajaran aja. Semoga aja ini bisa turun lagi. Kalau ini bisa turun lagi, kita akan coba yang namanya, kalau ini merah-merah ya, kita cek dulu 4 jam. Ya, kemungkinan besar kita akan sell lagi nih. Di 1 jamnya kita akan sell lagi. Seperti itu ya. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi di percobaan selanjutnya dan OP selanjutnya seperti itu ya. Bye bye.